Bersosialisasi dengan anak sebanyak atau orang sekitarnya atau orang yang dikenalnya. Bagaimana menjalin sosialisasi yang dasar. Jadi kita latih mulai dasar. Jangan sampai di sekolah kita baru bingung. Anak saya tidak bisa ya berteman sama temannya. Nah, bersosialisasi ini tidak perlu bukan baru bisa diajarkan kalau anaknya sudah bisa bicara. Enggak. Bersosialisasi ini dengan gestur pun oke. Jadi ini sangat kritikal juga karena ini harus dibangun mulai kecil, jangan mulai dewasa baru kita sadar, baru kita mau lakukan intervensi, sulit. Oke, sekarang ini problem di TK adalah dia harus mengenal teman-teman sekelasnya, berinteraksi dengan teman dan guru, bagaimana berperilaku dalam satu komunitas, dan ini kalau di TK kan sudah mulai diajar menggunakan alat tulis. Sudah diajarkan membaca. Kalau mengerti yang dibaca ini mungkin masih belum ya di TK ya. Nah, berceritanya simpel-simpel lah. Bukan ceritanya yang harus panjang-panjang, mungkin cuman dia bisa menceritakan apa yang terjadi di sekolah, tidak cuma dengan satu kata. Kalau cuma satu kata ya terlalu minim ya. Menghafal atau mengetahui simbol angka dan huruf. Ya, anak harus tahu simbolnya dulu lah sebelum bisa membaca. Mengerti konsep yang banyaknya benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Ini konsep-konsep dasar. Jadi kita tidak bisa mengajarkan langsung ke satu itu berapa, satu itu 5 itu berapa, tanpa mengetahui konsep-konsep ini. Kemampuan bermain di sekolah. Jadi permainan di sekolah itu kan nggak sama dengan di rumah. Jadi kalau kita mau curi start, ya kita prepare dulu lah semua yang ada di sini. Baru dia paling sedikit bisa survive di TK. Nah, sekarang ini kalau problemnya di SD. Mampu mengerti dan menyampaikan sesuatu secara verbal dan tertulis. Nah, ini yang paling biasanya sulit. Karena kalau anak-anak yang kemampuan komunikasinya itu ya enggak kita bombardir dari kecil ini, itu sangat sulit untuk bisa membuat ini kemampuan ini bisa ada. Padahal kemampuan ini sangat diperlukan untuk pada waktu kita tes di sekolah ya. Mengerti sopan santun di sekolah. Nah, ini juga harus kita persiapkan ini. Mampu membela diri jika ada yang ingin menyakiti. Maksudnya membela diri ini dalam hari ini jika dia bisa mengatakan kata, jangan, tidak mau. Bukan pembelaan diri secara fisik yang saya maksudkan di sini. Nah, fisik pun mungkin kita ajarkan itu hanya untuk defense gitu, menahan. Terus kita dengan problem dewasa saat, nah ini adalah mengetahui aturan-aturan sosial dalam masyarakat ya. Ini untuk anak-anak yang sudah dewasa. Tapi bisa kita sudah kita rintis itu, habit itu mulai kecil. Oke. Dan saya sekarang akan kembali membaca beberapa pertanyaan dari orang tua. Dari Bapak Muhammad Barudin, umur 7 tahun, tapi BAB-nya kok masih di celana ya, apa solusinya? Nah, ini saya harus ada tanya jawab, nah, cuman solusinya gimana? Kenapa anak ini tidak bisa BAB-nya di celana? Apakah dia sudah tahu kalau untuk BAK-nya seperti apa? Kalau kencingnya, apakah dia sudah di tempat yang sesuai? Nah,
ini anak-anak dengan problem seperti ini, nanti kita masukkan ke dalam problem toilet training. Jadi saya akan masukkan ke, saya tidak bisa membahas sekarang di sini karena solusinya banyak. Ibu, bapak yang bisa lakukan, coba lakukan di rumah itu banyak, dan waktu kita udah nggak mencukupi, jadi nanti saya masukkan ke dalam problem toilet training, Pak. Tapi yang Bapak bisa lakukan sekarang mungkin, kalau Bapak melihat ada tanda-tanda, dia biasanya ada bau kentut, atau dia pegang-pegang sesuatu, alat kelaminnya, atau dari kebiasaannya dia sebelum dia BAB, mungkin dia sudah mulai mengejan. Nah itulah, itu dibawa ke toilet dulu. Itu mungkin yang paling, solusi paling gampang. Jadi anak itu tahu, terus dilihat jam-jam berapa anak-anak itu BAB. Dan mungkin kita bisa siap untuk jam-jam itu kita bawa ke tempat, ke toilet. Dan mungkin bisa dibiasakan tiap pagi duduk di atas kloset, walaupun itu tidak keluar, tapi dia sudah terbiasa duduk di sana dulu. Untuk dari Bu Yunika, teknik untuk mendapatkan fokus mata anak. Nah ini nanti saya akan anukan fokus mata anak. Kontak mata ya Bu ya. Nanti kontak mata, bagaimana mendapatkan kontak mata itu, dan bagaimana membuat itu panjang. Saya akan anukan, saya akan buka ke seminar selanjutnya ya, kontak mata. Terus bagaimana dari Bu Rahma, bagaimana cara menghilangkan pengaruh nonton kartun pada anak-anak. Saya sangat terpengaruh pada bahasa di dalam film tersebut, sehingga kalau bicara banyak bahasa kartunnya. Nah ini Bu, dia nonton aktivitasnya Bu. Sebelum kita ngomong dia nggak boleh nonton kartun, Ibu harus siapkan aktivitas lainnya yang juga sama, dia juga sama-sama enjoy-nya daripada nonton kartun. Mungkin kita bisa pakai karakter dalam kartun itu untuk berbicara di luar dengan Ibu. Jadi yang dia suka bicarakan apa? Coba kita lakukan, kita pakai kata-kata itu dengan konteks yang benar. Akhirnya dan dia juga senang kalau biasanya kita juga, karena anak ini pasti ingat kok kata-kata, kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh karakter kartunnya di dalam film tersebut. Malah kadang-kadang sama gesturnya juga kan. Oke, Bu Yunika juga ada video terapi wicara anak atau cara pijit agar lebih cepat verbal. Nah, ini tergantung Bu Yunika. Karena anak kalau nggak bisa verbal ini ada problem, itu problemnya biasanya di bagaimana motorik planning, oral motor planningnya anak tersebut. Nah, jadi bagaimana cara makannya. Nah, ini nanti bisa di-cover di mungkin di kegiatan untuk menguatkan oral motor sehingga ketahanan oral motor pada waktu berbicara itu bisa terbantu. Karena untuk berbicara itu ada satu yang problem-problem. Tidak cuma planning oral motor, tapi oral motornya sendiri itu yang tidak mumpuni gitu. Mungkin dia bisa melakukan tapi cepat capek atau tidak ada powernya. Nah, itu problem-problem itu yang ada
beberapa solusi nanti yang bisa dikerjakan oleh orang tua di rumah. Nanti saya masukkan di itu untuk terapi kegiatan untuk membantu anak berbicara, kegiatan di rumah. Dari Bu Dewi, Bu Mingfi, anak saya juga belum fokus kalau di terapi suka lirik kanan dan kiri. Kalau dibawa periksa ke dokter SPM, saya bilang bagaimana ke dokternya. Kayaknya ini hanya ada dokter satu di mana itu, Tangerang atau mana di Jawa Barat ini. Nanti saya bisa share mengenai dokter itu, dokter siapa? Rini Mahendastari. Untuk problem karena tidak semua dokter mata akan mengetahui problem ini. Jadi Anda harus ke dokter yang tepat, yaitu dokternya memang adanya di daerah Tangerang kalau nggak salah. Anak saya suka menggigit dan mencubit anak lain yang seumuran. Bagaimana cara terbaik memberi pemahaman? Apakah dengan cara baik-baik atau dengan cara yang lebih tegas? Gini Pak, konteksnya anak ibu bapak menggigit dan mencubit itu apakah dia mencari inputan sensori di mulutnya untuk menggigit dan mencubit itu, apakah dia memang suka mencubit nggak cuma temannya, tapi orang-orang lainnya. Nah, kalau ini especially cuma temannya, berarti dia itu kadang-kadang dia nggak tahu caranya bagaimana membuat anak lain, temennya ini untuk memberikan perhatian ke dia. Yang dia tahu mungkin ya cuman dengan menggigit dan mencubit anak-anak itu akan merespon terhadap dia. Jadi mungkin Ibu kalau bisa, saya nggak tahu Pak Trisno bisa mencoba melihat yang dicari anak Bapak itu pada waktu menggigit dan mencubit itu apa? Apakah kebutuhan sensori atau kan kebutuhan untuk kebutuhan sosialnya? Ya, itu dicari dulu. Untuk dari Bu Anggun, Bu Ibu Mingfi, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak yang ngeyel dan sering memaksakan kehendak pada anak autis? Pemahaman untuk instruksi dulu sudah baik, namun anak ini Bu, ini problem perilaku. Jadi kalau problem perilaku ini Ibu umur berapa tahun itu ya? Ini mungkin Ibu tuh kurang konsisten di rumah. Jadi mungkin kalau sama terapinya oke, tapi kalau sama Ibu jadi seperti ini. Jadi ini nanti saya akan ada problem perilaku, bagaimana nanti saya buat seminar untuk problem mengenai perilaku yang seperti inilah. Perilaku anak di rumah. Nah, kebanyakan itu karena orang tua kurang konsisten. Kalau tidak, ya tidak. Sampai anaknya gimana, ya tidak. Kalau iya, ya Anda harus konsisten dengan janji Anda. Gitu ya. Kalau dia cenderung tidak sabaran, anak ini berarti tidak bisa menunggu. Dan mungkin anak ini juga banyak, kalau mamanya dia kebanyakan anak seperti ini brain inflamasi juga. Nah, kalau brain inflamasinya dibantu, kita lebih gampang menghandle anak ini dari sisi perilakunya. Untuk Devon, sudah 9 tahun, tapi sangat bergantung sama saya sebagai mamanya. Sebenarnya sesudah sekolah sudah lebih banyak perubahan, tetapi semenjak di rumah saja balik lagi. Hanya kelihatan sukacita saat mama saja yang temani. Memang selama di rumah hanya mama saja yang punya waktu buat Devon. Bagaimana ya solusinya sementara sulit merubah orang rumah untuk punya perhatian ke Devon. Awalnya Devon marah kalau mama sibuk di dapur dan tidak temani. Setelah diajarkan menunggu sambil dikasih aktivitas main sendiri, tapi beriring waktu anak mulai bosan dengan mainannya, aktivitas akhirnya suka duduk bengong sendiri. Saya lihatnya kasihan tapi bingung juga, terkadang Devon sengaja melakukan hal-hal yang taunya dilarang agar diperhatikan. Nah, kalau ini untuk mamanya Devon gini. Pertama, kalau ibu sekarang masa pandemi kan nggak mau di rumah terus ya, mungkin libatkan dia dengan pekerjaan apapun yang ibu lakukan. Seperti kalau di dapur, dia suruh bantu untuk ikut memetik sayur.
Ya, jadi yang nggak berbahaya, yang mungkin masih memungkinkan dilakukan anak. Kalau ibu mamanya sapu-sapu, ya dia berikan sapu lah ya. Coba kamu ikut sapu atau ikut lap. Walaupun dia nggak perfect, tapi kita melakukan bersama-sama. Nah, untuk melepaskan ketergantungan ibu dengan anak, apakah ibu tidur dengan dia?